Baik, di sini saya akan menerangkan terkait poin A, yakni pengertian konseling traumatik. Yang mana konseling traumatik merupakan upaya konselor untuk membantu klien yang mengalami trauma melalui proses hubungan pribadi, sehingga pribadi klien dapat memahami diri dan berusaha mengatasi masalah tersebut sebaik mungkin. Konseling traumatik sangat berbeda dengan konseling biasa yang dilakukan oleh konselor. Perbedaan ini terletak pada waktu, fokus, aktivitas, dan juga tujuan. Yang selanjutnya yakni ada poin B menjelaskan terkait jenis-jenis konseling. Dalam kajian psikologis dikenal beberapa jenis trauma sesuai dengan penyebab dan sifat terjadinya trauma, yaitu ada trauma psikologis, trauma neurosis, trauma psikosis, dan trauma disiasis. Sementara itu, kondisi trauma yang dialami oleh anak-anak, remaja, dan dewasa juga mempunyai sifatnya masing-masing, sesuai dengan pengalamannya. Peristiwa atau kejadian yang menyebabkan rasa trauma itu muncul, yaitu ada trauma yang bersifat ringan, sedang, dan juga berat. Selanjutnya yakni poin C. Menurut Rusman, konseling traumatik bertujuan untuk menurunkan gejala kecemasan pasca trauma. Secara khusus, tujuan yang dicapai adalah membantu anak dengan pengalaman traumatik untuk menghilangkan banyak trauma, meningkatkan kemampuan berpikir secara rasional, membangkitkan minat terhadap realita kehidupan, memulihkan rasa percaya diri, memulihkan kelekatan dan keterkaitan dengan orang lain yang dapat memberi dukungan dan juga kepedulian emosional, serta mengembalikan makna dan tujuan hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. D. Etika profesi. Secara umum, pengertian etika profesi ini merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional, yakni sebagai integral dari sikap atau hidup dalam mengembangkan tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus atau profesi di kehidupan manusia. Konsep etika profesi atau juga kode etik profesi ini sangat berhubungan dengan bidang tertentu, dengan berhubungan masyarakat atau juga konsumen secara langsung. Etika profesi ini berperan sebagai sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas mengatakan apa yang benar serta apa yang tidak benar bagi seorang profesional. Dengan kata lain, tujuan etika profesi ini ialah upaya seorang profesional tersebut bertindak sesuai dengan aturan serta juga menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi. Etika profesi dalam setting trauma. Etika konseling harus melibatkan kesadaran dan komitmen untuk memelihara pentingnya tanggung jawab untuk melindungi kepercayaan klien. Seorang konselor harus menyadari akan kemungkinan pengaruh tindakannya terhadap status klien pada saat ini maupun pada saat mendatang, dan harus mampu membuat judgement moral atau etik. Kode etik profesional merupakan variabel kognitif yang penting akan mempengaruhi pertimbangan etis dari seorang konselor profesional. Kode etik sendiri menyiapkan panduan yang berkenaan dengan parameter etik profesi. Ada 3 alasan mengapa etika perlu. Yang pertama, tidak ada kesatuan tatanan kognitif sehingga kita berhadapan dengan banyak pandangan moral yang sering saling bertentangan, sehingga dalam situasi ini kita sering bingung tatanan norma dan pandangan moral mana yang harus kita ikuti. Untuk mencapai suatu pendirian dalam pengolakan pandangan-pandangan moral tersebut, etika diperlukan. Yang kedua, yaitu etika diperlukan untuk membantu kita agar tidak kehilangan orientasi dalam situasi transformasi ekonomi, sosial, intelektual, dan budaya tradisional ke modern, serta dapat menangkap makna hakiki dari perubahan nilai-nilai serta mampu mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, yaitu etika dapat membuat kita sanggup dalam menghadapi ideologi
baru secara kritis dan objektif, serta untuk membentuk penilaian. F. Upaya konselor untuk mengatasi traumatik. Layanan bimbingan dan konseling oleh konselor dalam upaya menangani gangguan psikologis dan trauma mental anak-anak dilaksanakan dengan berbagai metode dan kegiatan. Program-program Children Center dilaksanakan melalui aktivitas-aktivitas psikososial dalam layanan bimbingan dan konseling bagi anak dengan berbagai bentuk layanan. Pemberian bantuan yakni mencakup yang pertama yaitu Smile Child Center. Fokus utama dalam program ini adalah untuk membantu perkembangan anak-anak dengan melakukan survei psikologis dan mengembangkan program-program bantuan khusus untuk kebutuhan setiap individu dengan mengutamakan prinsip individual differences, artinya penanganan masalah anak yang tergolong ringan, begitu juga sebaliknya. Metode dan teknik konseling yang digunakan akan menyesuaikan kepada jenis permasalahan dan karakteristik masing-masing anak. Yang kedua yaitu bermain terapi atau play therapy. Terapi bermain digunakan sebagai media untuk menguatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak. Aktivitas bermain adalah kegiatan bebas secara spontan yang dilakukan untuk kesenangan serta memiliki manfaat yang positif bagi anak. 3 yaitu terapi emosi, dengan menggambar dan mewarnai dilaksanakan dengan tujuan agar anak-anak dapat menyalurkan pengalaman emosinya melalui media kertas dan alat tulis. Emosi atau perasaan memainkan peran yang penting dalam kehidupan anak. Emosi dapat menjadi energi yang mendorong anak untuk bertindak secara konstruktif dan kreatif. Yang keempat yaitu belajar sambil bermain.